Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya membagikan lagi dari renungan yang sudah saya renungkan secara pribadi, tapi saya berharap melalui renungan ini juga akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Renungan ini saya ambil dari firman Tuhan Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat ke-18. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya secara pribadi. Ya. Saya akan membacakan ayat referensinya dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita dulu ada hidup dalam suatu kegelapan, yaitu dosa. Namun karena kasih dan dari Allah itu sendiri, Allah adalah sumber kasih itu, maka Allah mau memilih kita, menyeluruhkan kita dari kehidupan yang gelap itu. Ya, perhatikan, kita lihat kata dipilih. Ya, dipilih berasal dari kata eklego, yaitu bahasa Yunani, menuju kepada terpilihnya suatu umat di dalam Kristus oleh Allah supaya mereka kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu tujuan Allah memilih. Jadi Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Ya, ini kata-kata seperti ini kita perlu perhatikan. Jadi bukan kita yang memilih Allah. Allah kan maha kuasa, dia maha kuasa, maha tinggi. Dan dia adalah raja di atas segala raja, dan dia punya hak untuk, dia punya kedaulatan memilih. Ya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Melalui firman Tuhan ini kita akan lihat ada 3 poin. Ya. Oke, pertama itu kedaulatan Allah dalam memilih. Ini kita akan perhatikan poin pertama itu, yaitu kedaulatan Allah dalam memilih. Itu dalam firman Tuhan Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29 khusus berbicara mengenai pemilihan Allah atas Israel. Ya, mengapa Allah memilih Israel? Karena Allah mengasihi mereka. Dalam ayat 16 mengatakan hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah sendiri. Itu. Jadi berdasarkan pemilihan itu adalah berdasarkan kedaulatan, berdasarkan hati Allah itu sendiri memilih. Jadi tidak ada manusia yang berhak mengatakan Allah adalah saya memilih dia. Itu tidak masuk akal. Gak bisa. Karena kita tahu bahwa Allah berkuasa, Allah itu berdaulat atas segalanya. Kita ini ciptaannya. Ya, dia punya hak untuk memilih. Oke, kita perhatikan poin yang kedua, itu sifat pemilihan. Ya, seperti apa sifat pemilihan Allah? Menurut jemaat non Yahudi di Roma pada saat itu, Israel sudah tidak masuk hitungan lagi karena mereka telah menolak Kristus. Bahkan saat itu mereka dalam keadaan tercerai-berai. Ya. Akan tetapi Paulus menegaskan bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Ayat 6 artinya sifat dari pemilihan Allah itu kekal. Jadi manusia bisa berkata bahwa sifat pemilihan Allah itu bisa saja gagal, ya. Tapi bagi Allah, kalau apa yang sudah dia memutuskan, memilih, pasti tidak akan gagal. Ya, karena itu maha kuasa. Dan itu maha adil. Kalau apa yang sudah dia sampaikan, dia perintahkan, itu pasti. Ini tidak bakalan terjadi, tapi itu pasti akan terjadi. Ya, seperti kita juga. Ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Gimana cara Tuhan mengerjakan setiap pribadi kita, ya, di sini. Oke, kita perhatikan bahwa Allah menyebut Israel dengan sebutan anak. Istilah anak ini di dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 10. Jika disebut anak berarti akan tetap menjadi anak karena tidak ada istilah mantan anak. Jadi nggak ada istilahnya disebut anak karena sebagai mantan anak, yang nggak ada. Tapi itu adalah kalau ketika Allah menyebut sebagai anak, berarti itu menunjukkan kepada benar-benar Allah memilih mereka sebagai anaknya. Ya, termasuk Bapak Ibu Saudara kita juga. Kalau kita memiliki iman kita yang benar kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita adalah bagian dari sebagai anak Tuhan. Kita perhatikan perhatikan poin yang ketiga,
tujuan pemilihan. Ya, kita lihat tujuan pemilihan supaya namaku dimasyhurkan di bumi. Ini menjadi tujuan Tuhan. Supaya namanya dimasyhurkan di bumi, ya. Istilah inilah tujuan Allah memilih umatnya. Untuk tujuan ini kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita juga bisa meresponi, melihat baik apa yang sudah menjadi tujuan bagi kita yang sudah Allah mau kita lakukan dalam hidup kita, dan juga baikkan kepada orang lain. Ya, kita berharap kita bisa benar-benar menjadi orang benar-benar meresponi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, dan kita melakukan untuk Tuhan dan bagi sesama manusia. Kita lihat kesimpulannya, Allah yang Maha Kuasa telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga disebut anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan umat pilihan Allah dalam Yesus Kristus, itu Efesus pasal 1 ayat 4, ya. Tujuan Allah memilih kita adalah supaya kita memasyhurkan atau memuliakan namanya, dan melalui hidup kita nama Tuhan dikenal dan dimasyhurkan juga oleh bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Dia. Ya, kiranya melalui renungan saya yang secara singkat ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.